Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Latifatun Istiqomah, NPM 207210226 dari Program Studi D3 Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan mempresentasikan rencana usaha minyak goreng, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya memberi nama perusahaan ini dengan nama Risti Minyak Goreng, di mana Risti sendiri adalah singkatan dari nama saya sendiri. Kenapa saya memilih minyak goreng dari kelapa sawit? Karena di mana minyak goreng nabati merupakan salah satu minyak yang paling umum digunakan untuk memasak oleh masyarakat Indonesia. Karena Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari 40 juta ton per tahunnya. Untuk yang pertama yaitu proses produksi atau perencanaan pabrik, di mana proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit. Yang pertama yaitu pengumpulan buah kelapa sawit. Tandan buah segar yang telah matang dan memiliki mutu baik yang setelah dipanen, setelah itu dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Yang kedua yaitu proses perebusan buah kelapa sawit, di mana tandan buah segar diolah dengan uap air panas yang bertekanan dengan 3 kg per cm, sekitar 90 menit lamanya. Proses ini dilakukan untuk membunuh enzim yang merusak hasil minyak dan memudahkan proses perontokan inti buah. Yang ketiga, perontokan buah. Tandan buah segar yang telah dikumpulkan di pabrik umumnya masih tertancap pada tangkai hingga perlu dilepaskan. Melalui proses sebelumnya yang mempermudah perontokan, buah dilepaskan dengan metode bantingan yang dilanjutkan dengan penggunaan mesin terser untuk memisahkan buah dari tangkainya. Yang keempat ada pemerasan daging buah, yang dimana buah diberi tekanan dengan uap bersuhu 80-90 derajat yang berguna untuk melepaskan biji buah dari daging buahnya. Setelah itu, daging buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres yang akan memeras buah tersebut. Setelah diperas dan menghasilkan minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Yang kelima, penyaringan minyak kasar, yang dimana minyak kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres selanjutnya akan dimasukkan ke dalam crude oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak, sehingga ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi menggunakan mesin deprecaper untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Kemudian yang keenam, pemisahan minyak dengan air. Pada proses ini, minyak yang telah tercampur dengan air dan uap akan dipisahkan. Proses pemisahan ini mengikuti fase minyak dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Pada fase ringan, minyak air dan massa jenis minyak ditampung pada continuous setting tank yang kemudian akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi air, minyak, dan massa berat ditampung pada sludge tank dan kemudian dibawa ke sludge separator untuk memisahkan minyak dari airnya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pemurnian minyak, yang dimana minyak yang sudah dipisahkan dengan air belum 100% bebas air, jadi masih membutuhkan proses pemurnian lagi. Minyak dimasukkan ke dalam vacuum dryer yang untuk membuang kandungan air yang masih ada hingga volume minyak minimal atau di bawah ambang batas. Minyak yang sudah melewati vacuum dryer ini sudah dianggap sebagai minyak murni. Dan setelah melakukan proses pemurnian minyak akan dibawa ke bagian pengemasan. Yang selanjutnya yaitu marketing mix. Di sini marketing mix terdapat dua, yaitu taktik bauran pemasaran dan taktik diferensiasi. Yang pertama, taktik bauran pemasaran. Taktik bauran pemasaran ini apa sih sebenarnya? Jadi di dalam marketing mix minyak goreng ini, taktik bauran pemasaran yaitu di mana taktik yang digunakan untuk meningkatkan atribut sebuah rasa, kualitas, dan kemudahan untuk mendapatkan produk yang dapat dinilai atau dibandingkan oleh pesaing dari minyak lainnya, yang dimana dapat digunakan untuk memperbaiki sebuah informasi label, iklan maupun produk yang ditingkatkan melalui harga. Yang kedua yaitu taktik diferensiasi.
yaitu sebuah pelaksanaan strategi yang mengacu pada sebuah produk yang menonjolkan sebuah keunggulan pada jaminan mutu sebuah produk. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama yaitu factory coordinator. Di sini berfungsi sebagai perancangan sekaligus yang menentukan arah perusahaan. Pada eksekutif ini bermain pada ranah strategi dan rencana perusahaan. Yang kedua yaitu manajer pabrik, yang dimana manajer pabrik memimpin pelaksanaan tugas-tugas produksi, lapangan, dan kegiatan administrasi, kemudian mengatur, mengawasi, dan memberikan petunjuk kepada asisten dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran dan pemakaian uang dari pabrik, dan memelihara dan menjaga mutu produksi sebagai bahan baku pabrik sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan juga bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan seluruh karyawan. Yang ketiga yaitu supervisor, di mana dia adalah seseorang yang mengetahui jumlah dan berapa bahan baku TBS yang diterima dan remen dan minyak sawit dan inti sawit, dan juga menghitung biaya angkut, menghitung hasil produksi minyak dan inti sawit yang akan dipasarkan. Yang selanjutnya yaitu asisten supervisor, yang bertugas membantu supervisor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberi laporan rutin kepada proses produksi kepada supervisor. Yang selanjutnya yaitu foreman, di mana dia bertugas mengawasi setiap proses penerimaan buah, merekap supplier TBS yang masuk, membuat laporan sebagai informasi TBS, dan mengkoordinir operator dalam melaksanakan tugasnya. Dia juga membantu supervisor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga mengawasi pemeriksaan limbah pabrik baik dari hasil kegiatan produksi maupun kegiatan-kegiatan lain, dan juga membuat laporan sebagai informasi bagi unit pengolahan minyak. Dan yang terakhir yaitu operator, di mana dia melakukan kegiatan operasional di lantai pabrik dan membantu atasan dalam melaksanakan tugas dan mengawasi seluruh karyawannya. Yang terakhir yaitu keuangan. Di sini keuangan memiliki 3 bagian, yaitu 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, dan 3. Biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku di sini adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku dalam membuat minyak goreng kelapa sawit, yaitu buah kelapa sawit. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, yang dimana biaya tersebut digunakan untuk membiayai semua karyawan dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit ini. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik pada usaha pembuatan minyak goreng kelapa sawit ini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku seperti kelapa sawit mentah, biaya produksi, biaya pengemasan, dan juga biaya untuk membeli mesin-mesin dalam memproduksi minyak kelapa sawit tersebut. Berikut merupakan contoh penentuan harga pokok produksi dan perhitungan harga jual minyak goreng. Itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.